wabarakatuh. Selamat datang di IKH Webcast. Ayo bang. Iya, tegang kali. Oke. Pak Rudi, apa kabar bang? Sehat bang, sehat. Alhamdulillah, pagi-pagi ini kayaknya luar biasa. Ini kita kali perdana nih bang di IKH Webcast. Iya pastinya. Ini kali perdana ya bang? Iya bang. Kali perdana. Iya, kali perdana bang. IKH Webcast apa bang? Wacana dan empiris seputar kampus dan kesehatan. Nah, sobat kampus, kami nyapanya sobat kampusnya lebih Nyapanya sobat kampus lebih enak. Kalau kawan-kawan, kalau anak-anak mahasiswa kayak ngajar, Pak. Ya kan? Tapi kalau sobat kampus kayaknya biar lebih dekat, Pak. Iya benar sekali. Bang, ada apa pagi hari ini, Bang? Pagi hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Pasti semua orang pasti sudah tahu ya bang. Nanti kalau misalnya kita sebutkan namanya orang pasti langsung tahu nih. Oh iya. Saya kok belum tahu, Pak. Belum tahu abang. Oke. Kalau misalnya saya udah kenal dari 2017, kalau abang dari tahun berapa ini kayaknya pasti nanti abang sebutkan nih pastinya. Ya, Oke. saya dari 2004, Bang. 2004 ya. Iya. Berarti saya udah 5 tahunan, berarti abang udah belasan tahun. Belasan seperti tahun. itu. Kalau dengan narasumber kita, Bang. Boleh tahu, Bang, siapa narasumber kita, Bang? Oke, kita sambut saja Pak Iman Muhammad. Apa kabar, Pak Iman? Alhamdulillah baik. Wah, kalau dengar suara Pak Iman ini membuat semangat kayaknya, Bang. Kalau anak-anak Pastinya. kuliah dulu, Bang. Oke, pastinya. Semangatnya sangat luar biasa. Pernah jumpa sama Pak Iman waktu Pak Iman ngajar, Bang? Oh enggak, kalau misalnya kebetulan waktu itu program dari Pak Iman, memang pencetus programnya luar biasa waktu itu kami. Aku kok agak tegang. Saya Agak juga tegang ya, jadinya. agak tegang ya jadinya. Sesi Kalau pertama. misalnya Pak Iman dulu membuat program TOEFL untuk mahasiswa bang. Jadi kalau misalnya mahasiswa mau lulus dari sini, Ya. harus ada sertifikat TOEFL dari Institut Kesehatan Helvetia. Oke, kalau saya dulu sama Pak Iman urusannya berkaitan dengan penelitian, pengabdian masyarakat. Tapi karena saya dulu kesana kemari agak jarang jumpa memang. Dan alhamdulillah kali ini bisa berjumpa tiap hari dengan Pak Iman insya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua, Bang. Yeay. Oke, kita mulai. Bang, ini topiknya apa nih? Karena jauh-jauh kita hadirkan Pak Iman di webcast kita. Kalau nggak bahas yang menarik, nggak asik, nggak keren nih, Bang. Iya benar sekali. Oke, hari ini kita bakalan cerita tentang super service. Oh, Super service. service. Biasanya kalau misalnya kita kenal dengan service excellent bang, tapi Ya. sekarang kita ini bahasnya tentang super service. Iya. Ada yang tahu sobat kampus apa itu super service? Ada yang tahu? Ah, Ada yang tahu? Kalau belum tahu biar kita kasih tahu nih bang sama narasumbernya langsung ya kan bang. oke, silakan Bro Rudi buka kopian kita, Bang. Kita buka dulu kopian buka dulu kita ya. kopiannya, Bang. Kita buka dulu ya. Bang Rudi pertama, Bang. Silakan, Bang. Oke, Pak Iman, jadi kan kami ada beberapa pertanyaan nih Pak, ya kan, seputar super service itu. Saya grogi dia. Kita lihat ke depan aja, Bang. Ya. Lihat ke depan aja ya. Iya. Kita tengok jadi grogi ya. Oke, yang pertama Pak, pertanyaan dari kami nih, kalau misalnya super service ini kan Bapak yang lebih paham, pastinya kan Bang. Jadinya kami pengen tahu sih Pak. Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan super service itu sendiri gitu? Oke. Silakan, Pak. Udah mulai kan? Udah Pak. dong. Mungkin Bapak dari pantai Hawaii sana bisa cerita tentang super service Ya. pertama kita, Pak. Silakan, Pak. Betul, ya. Super service itu ada 3 pilar ya, nanti bisa ditunjukkan. Oke, 3 pilar, Pak. Ya. 3 pilar Oke. dasar daripada super service. Yang pertama, super service itu adalah pelayanan yang ramah dan responsif. Nah itu dia, ramah, responsif. Responsif. Oke. Ramah dan responsif. Kalau misalnya kita melakukan pelayanan itu harus ramah dan Ya, responsif ramah ya itu Pak. maksudnya menjaga muka ke muka. Jeruk puyuh. Peta-peta, Pak ya. Jeruk purut apa? Itu muka jam 12. Jam makan siang. Jadi harus ramah tapi responsif. Oke, yang pertama ramah dan responsif. Responsif itu maksudnya tanggap dia. Jadi kalau ditanya misalnya, Kak, tolong Kak ini dicekkan langsung, bukan tarso. Lawan dari responsif tarso. Apa itu Pak Tarso Pak? Besok. Oh, bentar besok. Ntar besok. Jadi kalau ditanya orang, Kak, kapan ini selesai? Besok.
besoknya datang, kapan selesai besok? Besok? langsung. Kamus baru. Jadi yang pertama dari pilar super service adalah ramah dan responsif. Oke, itu pilar yang pertama. Kalau pilar yang kedua, Pak? Pertama dari 3 pilar super service. Yang kedua, Pak? Yang kedua, Pak, pilar yang Kedua kedua. itu harus anti pungli. Anti pungli. Oh. Ya, pungli itu pungutan liar, pungutan yang di luar daripada ketentuan kampus. Oke. Kenapa muncul pilar anti pungli, Pak? Iya, karena biasanya itu sudah wajar kalau mau cepat, mau responsif, mau ramah, ada duitnya baru bisa cepat. Kita mengantisipasi hal itu ya, Pak? Untuk Iya, jadi kita antisipasi dengan pilar kedua, yaitu harus anti pungli. Makanya anti punglinya digedein kan, dibuat merah. Udah gitu warna merah ya, Pak, biar nampak dia, Bang. Iya. Anti pungli. Anti-pungli. Oke, anti pungli. Kalau misalnya teman-teman sobat kampus yang belum tahu pungli itu apa? Kepanjangannya adalah pungutan liar. Nggak hanya balap aja yang liar ya, Pak. Pungutan pun bisa liar. Pungli itu biasanya pungutan tidak resmi. Oke. Pungutan tidak resmi. Jadi begini, kadang-kadang kan mahasiswa sendiri pun mempungli orang tuanya. Masih mempungli orang tuanya. Jadi kita budayakan lah, Pak ya. Saya pernah ditelepon orang tua menanyakan, Pak, anak saya ada minta biaya untuk rekreasi dosen. Jadi saya bilang, mana pernah dosen minta duit sama mahasiswa? Asik juga. Berarti ada juga ya sistem mahasiswa pungli sama orang tuanya. Ya, jadi pungli itu tidak berlaku kepada mahasiswa aja, tapi kepada orang tua mahasiswa. Oke. Untuk mengantisipasi itu, saya sudah menyiapkan namanya call center. Call center, Pak, untuk super service ini sendiri, Pak. Untuk anti pungli ini juga. Super service. Di nomor 0811 ada di situ. Ada, Pak. Ya. 0811 3342 005. Ya, yang bagi yang mahasiswa atau orang tua yang mendengar podcast ini, tolong dicatat, disimpan di HP-nya. Oke, Jadi kalau misalnya nanti ada kecurigaan ya, Pak, Ya. misalnya takut nih anaknya pungli terhadap orang tuanya. Kalau mau konfirmasi bisa langsung konfirmasi ke nomor tersebut, Pak ya. Kami ulangi lagi 0811 3342 005. Kenapa nanti ada Ya. jalan? Jadi kadang-kadang orang tua itu pun dipungli sama mahasiswa anaknya sendiri. Kawan kita ya. Jadi pernah saya bilang sama anaknya, kok tega lah kamu mempungli orang tuamu sendiri. Ya kalau nggak dipungli Pak, nggak dikasih jajan. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga, Pak, pilar yang ketiga itu, Yang Pak, ketiga, Pak. Itu adalah cepat dan tuntas. cepat dan Maknanya, tuntas. Pak, boleh tahu, Pak? Ya, yang ketiga ya, pilar ketiga itu pelayanan harus cepat dan tuntas. Jadi bukan hanya cepat aja, tetapi tuntas. Tuntas itu misalnya kalau mahasiswa minta untuk minta surat keterangan kuliah, ya kan, Ya, Pak. cepat dikerjakan. Hari itu juga tuntas, bukan cepat tapi besok. Salah lagi, Pak ya. Cepat dikerjakan tapi nggak tuntas juga nggak Cepat benar dan juga salah. ya. Artinya masih ada yang belum diteken dekan, belum diteken gaprodi. Kalau ini tidak, cepat dan tuntas. Di hari itu juga. Dengan adanya 3 pilar super service ini, Oke. insya Allah saya yakin kampus kita akan lebih baik dibandingkan kampus-kampus yang ada. Hidup berkala. Pak. Oke, Pak. Itu 3 pilar, Kak. Itu jadi budaya yang sepertinya baik bagi kita semua. Bagaimana nih, Pak, strategi atau cara untuk membangun itu semua di kampus kita? Nah. Oke. Setelah kita... Tapi Pak, sebelum dijawab, maaf Pak, sebelum jawab, kita lihat dulu iklan-iklan berikut ini. Tepuk tangan dulu Pak untuk kita semua. Oke. Kembali di tahun 2021,
Kami menghadirkan sebuah rumah sakit yang dibangun syarat akan kebutuhan masyarakat yang menjadi sentra utama di Kota Medan dengan tampilan berbeda. Bernama Rumah Sakit Mitra Medika Premier, sekaligus sebagai cabang utama dari seluruh rumah sakit umum Mitra Medika. Terletak di Jalan Ledjen S. Parman, nomor 236, Rumah Sakit Mitra Medika Premier hadir lebih dari sekedar penyedia layanan kesehatan. Wacana dan ampiri seputar kampus dan kesehatan. Hafal dong. Baik, Pak. 3 pilar tadi aja udah hafal, Bang. Yang pertama, Pak. Ramah dan responsif. Yang kedua. Anti pungli. Yang ketiga. Cepat dan tuntas. Udah hafal Rudi kan, Pak? Telepon. Baik, Pak. Kita lanjut, Pak. Tadi pertanyaannya, ini kan budaya yang sangat baik sebenarnya, Pak. Membentuk budaya kan butuh waktu, butuh proses. Gimana pilar-pilar ini bisa terbentuk secara optimal di kampus kita, Pak, dan jadi budaya oleh seluruh sivitas akademika? Mungkin Bapak punya strategi khusus nggak, Pak, kira-kira? Oke, jadi beberapa strategi yang sudah dan akan kita laksanakan. Yang pertama adalah melakukan family gathering untuk sosialisasi super service. Oke, itu yang pertama ya. Ya, Pak. Mengkonsolidasikan, Pak, ya. Yang pertama itu kita sosialisasi kepada sivitas akademik melalui family gathering, ya kan? Iya, Pak. Itu nomor 1. Yang kedua, melakukan kampanye yang intensif, baik itu di kampus maupun di online, supaya cepat tersosialisasi. Jadi kalau host melihat kampus ada itu banyak tempelan kan, poster-poster tempatnya. Itu salah satu cara. Yang kedua, pantas yaitu melalui IG kampanye yang intensif, Pak, ya. Pantas IG kita cukup luar biasa kayaknya sebulan 2 bulan ini, Pak. Instagram itu menyiarkan ya super service itu apa? Ya, saya ingin menghapus apa tuh namanya, menghapus semacam kalau ada yang dulunya mungkin merasa Pak, tidak terlayani dengan baik dengan kampanye yang intensif ini. Dia akan merubah image kita, Pak, ya, kerja daripada sivitas. Kemudian yang ketiga, kita akan berikan reward bagi sivitas yang memang melaksanakan super service dengan baik. Oke, itu ya manfaat dari terkait super service ini ya, Pak. Jadi sobat kampus, jangan lupa untuk selalu menerapkan pilar-pilar super service. Iya, benar sekali. Ada 3 pilar yang harus diterapkan di Institut Kesehatan Helvetia.
Yang pertama, ramah dan responsif. Yang kedua, anti pungli. Itu Yang ketiga, untuk sivitas akademika dan khususnya mahasiswa pastinya, Bang. Jangan pungli ke orang tuanya juga ya kan, Bang? Semua berarti Bang ya. Semuanya. Dan yang ketiga adalah cepat dan tuntas. Kalau misalnya sudah dikerjakan dengan cepat, kita harus juga menuntaskan segala sesuatu yang sudah dikerjakan. Gitu dia, Bang. Tepuk tangannya mana penonton? Tepuk tangannya dulu. Penontonnya sepi, gak ada tepuk tangan. Oke, Bang Rudi ada tanya lagi Bang tentang Ada nih Bang, Pak, terkait super service ini apa aja sih Pak langkah yang udah dilakukan terkait program dari super service ini Pak? Ya kalau yang sudah dilakukan seperti saya katakan tadi ya kan, pertama melakukan dan melibatkan bentuk sosialisasi kepada sivitas akademik. Yang kedua yaitu menggunakan metode kampanye yang intensif baik online maupun offline. Kalau yang ketiga sebetulnya itu langsung kepada teknis. Contohnya, kalau mahasiswa memprint lembar bimbingan skripsi, KTI ataupun tesis itu di bawah ada catatan. Hanya di kampus Helvetia aja, di seluruh di Indonesia tidak ada itu. Yang berarti membuat catatan bagi mahasiswa yang memberi atau diminta oleh dosen itu segera melapor. Itu sudah ada catatannya di bawah lembar bimbingan. Karena kita lupa. Oh ya, tangan dulu. Iya, cuma ada Institut Kesehatan Helvetia ya. Ada note khusus untuk mahasiswa tidak boleh memberikan atau ketika diminta sama dosennya. Gratifikasi namanya ya Pak. Ya. Luar Saya biasa. berani antara seluruh kampus kalau bisa ada tunjukkan itu bahwa di lembar bimbingan ada tertulis note tidak boleh memberikan gratifikasi. Dan cuma ada di Institut Kesehatan Helvetia. Yeah! Luar biasa ya. Kayaknya Bang. Jadi mana ya? Kalau kita ini kan bukan asal ngomong ya, cuma bukan OMD ya, bukan NATO, no action talk only. Kita langsung praktisi, makanya saya tantang kalau ada yang bisa tunjukkan yang pendidikan skripsi ataupun tes di kampus manapun di Indonesia yang ada note seperti itu. Di ladang menerima gratifikasi, ada catatan bagi yang dosen meminta gratifikasi maka dompetnya akan diganti. Langsung ganti ya Pak. Langsung bimbingnya. Diganti oleh dekan. Oke. Dari dulu sudah diterapkan kita. Jadi tidak ada alasan lagi super service ini tidak berjalan di kampus kita tersayang nih. Begitu. Oke Bang. Jadi Pak, harapan terbesar dari Bapak akan impact dari super service ini apa Pak? Mahasiswa itu gimana? Tendiknya itu gimana? Dosennya itu gimana? Dan kampusnya seperti apa Pak? Gambaran besar, gambaran visi besarnya Pak. Mahasiswa itu gimana? Jadi begini. Super service ini kan semacam pilar ya, landasan ya, artinya fondasi yang harus kita jaga, kita bangun, kita kuatkan. Karena ke depan ini yayasan akan mengembangkan kampus ini, misalnya ada fakultas kedokteran nanti insya Allah, mudah-mudahan ya Pak. Dan akan terus mengembangkan menjadi kampus yang besar dan memang bukan hanya standar di Indonesia, kalau bisa ke internasional. Jadi kalau kita mau berkembang, fondasi harus kuat. Jadi 3 pilar ini sebagai fondasi, ini harus kita kuatkan. Sebab kalau kita mau besar, kita harus kuat dulu fondasi. Sebab kalau kita nanti sudah besar, fondasi yang kuat, bisa runtuh, gawat lah. Kan kalau host melihat bahwa banyak kampus yang di Indonesia ini, begitu sudah besar, berkembang, akhirnya runtuh, kan kaya. Investasi sudah banyak. Kalau misalnya host dan lihat misalnya contohnya di Jalan Sisingamangaraja itu kan ada Garuda Plaza, rumah sakit apa tuh? Bunda apa? Rumah sakit apa tuh? Permata Bunda Pak, Permata Bunda. Bunda kan tutup sekarang. Karena sudah besar runtuh ya Pak. Garuda Hotel Garuda Plaza, rumah sakit Permata Bunda, klinik Bunda itu kan boleh dikatakan, saya nggak tahu ya, itu mungkin
salah satunya pondasi juga. Begitu pondasi gak kuat, perusahaan yang sudah lama kok bisa runtuh. Jadi Kalau pondasi Pak ya. kita banyak kali. Jadi kita berharap supaya Helvetia ini tetap survive di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah, amin. Insya Allah, Amin Pak. ya Allah. Amin, amin. Dan semoga bisa buka FK Bang, Fakultas Kedokteran, karena wisuda yang lalu dari pihak LL Dikti dan Aptisi itu mendoakan kita loh Pak untuk IKH Ya, insya itu Allah. IKH sudah, sudah dijajaki, sudah lagi proses di Jakarta. Iya, Insya Allah mudah-mudahan host bisa berdoa lah. Iya Pak. Iya Pak. Mudah-mudahan FK di Institut Kesehatan Helvetia segera dibuka. Biar semangat mahasiswa-mahasiswa juga Pak. Alhamdulillah, amin. Amin. Oke. Iklan lagi kita Bang? Belum. belum ada iklan Bang. Oke, lanjut Bang Nur. Oke Pak, Ada lagi pertanyaan? seputar inilah. Jadinya kan tadi udah membahas Agak tegang tadi Iya, Pak. agak Bahas tegang super membahas service. super service. Kita bahas yang agak santai-santai Kita ya, Pak ya. yang kayaknya berkaitan tentang Pak Iman deh, ya kan? Ya. Karena banyak yang rindu sama Pak Iman ini. Selama pandemi kan kita jarang Jarang jumpa ya Bapak. Pak, Bapak, karena ya. terkait pandemi. Sakit Bapak. Ya, kemudian juga dalam kondisi tentu yang tidak bisa hadir ke kampus. Tentu kan semua orang merindukan Bang di kampus. Pasti merindukan Pak Iman. Dengar suaranya aja udah antusias ini Pak. Kita mau webcast sama Pak Iman ya kan, dan pastinya semangat semuanya. Saya itu antusias sekali mau webcast sama dua host ini. Jadi apa pertanyaannya nih Pak? Pertanyaannya gini Pak, sih sebenarnya yang terngiang-ngiang di kepala saya. Pertanyaan saya sempat santai. Santai, Yang udah Pak. santai Pak. Tapi agak tegang sedikit. Jangan serius-serius sekali, capek. Pak, beberapa hal yang Bapak sukai nih. Kalau misalnya kita ditanyakan, apa sih yang Pak Iman sukai, yang udah dilakukan atau yang bakalan dilakukan nih Pak untuk Institut Kesehatan Helvetia pastinya. Tuh. Kalau yang basic saya kan IT ya. Hati. Basicnya IT karena Kom Pak ya. ada SE, ada Eskom, Ya, terutama Mkom. saya itu senangnya komputer. Jadi ya yang sudah saya lakukan untuk kampus ini yang pertama memodernisasi masalah manajemen akademiknya. Oke. Manajemen akademik Pak ya. Jadi waktu zaman dulu orang masih pakai KS manual, ya kan? Masih manual. Nah, kita sudah pakai sistem informasi akademik begitu. Jadi kita tuh memodernisasi sistem informasi akademik itu. Kalau yang lain itu banyak ya. Kalau yang sudah, maksudnya gimana tadi yang sudah? Yang Bapak sukai, yang udah atau bakalan dikerjakan nih Pak Ya, untuk Pak. Institut Yang bisa Kesehatan jadi- Helvetia. Ya kalau itu Insight ya dari modernisasi sistem informasi itu salah satu yang paling saya sukai. Kemudian kalau yang kedua ya membuat program-program studi baru yang mungkin lebih banyak peminatnya. Ya, jadi dulu itu kan kampus IKH ini kan berasal dari Stikes ya Pak. Helvetia, Sekolah Tinggi Ilmu Ilmu Kesehatan. Ya, hanya ada 2 program studi, yaitu Sarjana Kesehatan Masyarakat sama Farmasi. Masih ya Pak. 2001 ya. Makanya kan disertasinya 21 tahun kan. Iya Pak. Kalau untuk pengajaran Pak, karena kan ada informasi nih katanya Bapak itu selama 4 tahun berturut-turut jadi dosen terbaik ya berprestasi. Dosen terbaik ya. Dari cara ngajar dan semua sebagainya Pak. 4 kali dapat penghargaan. Dosen terbaik. Iya. Luar biasa Pak, bisa cerita Pak. Bisa cerita ke kita Pak, bagi kita yang muda-muda ini yang ada di Kalau kampus. itu kan waktu saya aktif sebagai dosen ya. Ya. Kalau sekarang kan saya lebih banyak ke pengembangan ya. Kalau waktu aktif jadi dosen itu memang saya betul-betul mendedikasikan diri saya sebagai dosen yang betul-betul menjadi dosen yang sempurna gitu. Jadi kan kalau boleh saya katakan, untuk dikatakan sebagai dosen profesional itu kan tandanya dia harus lulus terdos. Iya Pak.
Saya lulusan DOS itu angkatan kedua dari tahun 2011. Jadi salah satu pertanyaan di portofolio itu adalah bagaimana Anda sebagai dosen profesional berbuat untuk pendidikan, itu dia. Dan jawaban Bapak? Jawaban saya mendedikasikan seluruh hidup saya bilang, wah luar biasa. Seluruh hidup Bapak ya. Tepuk tangan. Jadi pertanyaan portofolio itu kadang menjebak kan? Iya Pak. Ya, benar. Pertanyaannya singkat, bagaimanakah saudara, itulah maksudnya, mengabdikan diri Anda sebagai dosen di kampus. Jadi jawaban kita tegas, saya mendedikasikan hidup saya Oke. Untuk pendidikan. jalan di kampus secara totalitas. Insight-nya Bang. Mendedikasikan diri. Ini sebagai referensi saya nanti. Jadi terus kemudian lanjutannya ada. Apa itu? Kalau cuma Anda mendedikasikan dalam bentuk apa ya kan? Kalau cuma dedikasi itu abstrak. Misalnya host ya, Rudi, saya mendedikasikan diri saya sebagai dosen dalam apa aplikasinya kayak mana? Dan buktinya itu harus ada ya Pak? Iya. Jadi kalau saya waktu itu saya buktikan dengan aktif di dalam pembelajaran online e-learning. Berarti sudah sebelum COVID bahkan Pak ya? Iya, sebelum COVID. Jadi sudah terbiasa kita Pak ya? Sudah terbiasa dengan bedanya saya sama dosen-dosen kebanyakan. Kalau dosen kebanyakan itu hanya user. Kalau saya bukan user, tapi kreator. Bapak kreatornya ya Pak? Ya, jadi kalau user itu hanya bisa memanfaatkan fasilitas kampus yang ada. Oke. Tapi coba ciptakan sesuatu. Karena kalau Iya, makanya kalau saya katakan yang artinya seperti webcast ini salah satu ide brilian. Oke, Bang Dapa ini Pak. Tepuk tangan dulu untuk Bang Dapa Pak. idenya dari Bang Dava, tapi didukung sepenuhnya oleh Pak Iman. Pak, lanjut nih Pak, lanjut Pak Iman. Lanjut Pak. Pak, kan Bapak udah lama nih nggak ke kampus. Maksudnya nggak turun langsung ke kampus. Kalau dari pandangan Bapak, gimana nih kondisi kampus kita sekarang, Pak? Kira-kira ada nggak nih generasi Bapak berikutnya nih di kampus kita, gitu Bang ya? Iya, Itu pendapat ada Bapak lah tentang IKH yang sekarang. Wah, kalau menurut saya dibandingkan dengan waktu saya masuk ya di dalam grup ini ya jauh kali ya berkembangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jauh kali. Coba lah waktu dulu dibandingkan kampus sekarang dari segi fasilitas jauh, dari segi SDM. SDM di sini sekarang udah jago-jago. Multi talent ya Pak. Makanya saya pun kalau pun mau turun lagi sebagai dosen minder juga saya karena selalu jago-jago. Aduh, dedikasi itu Mungkin yang kalau penting Pak. kalau sekarang saya aktif lagi sebagai dosen, Iya Pak. tidak mungkin lagi saya untuk juara satu dosen terbaik. Karena Bapak yang nilai Pak, jadi nggak mungkin juara Bisa satu, jadi. ya kan? Jadi Bapak jadi tim penilai, bukan lagi yang dinilai ya, Iya, jadinya Pak. gitu. Ya artinya ya waktu saya sebagai dosen terbaik itu kan pesertanya kan tidak sebanyak ini. Kalau sekarang ada Pak Roni yang mungkin saya masuk 3 besar. Karena kalian yang muda-muda bisa mengkopi yang sudah pernah saya lakukan. Sedangkan saya dulu tidak ada yang mau saya kopi. Oke. Jadi istilahnya saya itu sebagai kreator, disitulah motivator, inovator, sebenarnya pakai tonton itu saya. Nggak ada yang bisa dikopi Pak, di teh aja Pak. Kopi kita nih Pak. Kita punya kopi teh baru nih Bang. Apa nih Bang? Kalau yang ini kopi dari IKH, kalau yang itu kopi dari Rumah Sakit Mitra Medika Premier. Oke. Ya buatlah satu dan kopinya biar enak.
bisa sumbang. Balik. Yes, Iklan dulu kita ya Pak. Oke, iklan lagi. Iklan lagi dulu. Karena banyak iklan yang bakalan lewat nih. Oke. Selalu terbaik. Oke, jumpa lagi di IKH Webcast. IKH Webcast, wacana dan empiris seputar kampus dan kesehatan. Pak Lubang berperdana. Terbata-bata ya Pak. Bapak jadi agak grogi di akhir-akhir, Bang. Mungkin karena gak berakhir, Bang. Kita bakalan belum berakhir ini ya, Belum, Bang. Kita masih kita banyak lagi yang kasih bakalan. dulu audiens kita yang ada di ruangan ini untuk bertanya, Pak. Mungkin silakan audiens yang ada di depan ajukan pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan audiens. Ayo audiens. Silakan. Iya, Audiens yang di ujung sana. ya. Oke, tanya apa, Bang? Silakan, Bang. Tadi Pak Iman sudah cerita bahwa banyak prestasi yang sudah diraih, begitu Oke, ya. Pak. Termasuk tadi sudah 4 kali mendapatkan dosen terbaik. Nah, semakin kemari IKH kan semakin berkembang itu ya Pak. Ya. Dengan SDM yang juga berkualitas gitu. Adakah reward untuk dosen yang berprestasi beserta tendik yang akan Bapak berikan? Mungkin dari tahun ini bisa kita buat ya Pak ya. Oh Agar- iya, agar jiwa bersaing untuk meningkatkan kualitas dirinya itu ada gitu Pak. Oh iya, luar biasa nih, reward ya Ini untuk pertanyaan apa nih, Pak? Dalam hati kayaknya, Pak. Ada Pak reward bagi tendik atau dosen yang mungkin punya prestasi lebih. ada Pak, ada rahasia pokoknya. Pokoknya dari penonton ya Pak, pertanyaannya adakah reward untuk dosen dan tenaga kependidikan pastinya Bang. Kalau misalnya berprestasi dari tahun ini dan tahun-tahun ke depannya pastinya gitu sih Bang. Biar ada jiwa yang meronta-ronta untuk tetap melakukan yang terbaik dari tadi. Gimana gua mau jawab? Pak, biar dijelaskan lagi maksudnya pertanyaannya tadi, diluruskan kembali. Udah, Pak, Silakan Pak dijawab. Jadi bagi dosen, bukan dosen ya, kan saya katakan tadi tidak terbatas dosen sivitas. Sivitas Akademika termasuklah seluruhnya ya kan Pak yang tergabung di dalam Institut Kesehatan LPT. Sebetulnya kalau reward itu kan banyak ya, dari segala aspek juga ada reward ya. Yang pertama itu bisa yang tangible, bisa yang intangible, betul kan? Oke, betul, Pak. Ada reward itu yang bisa dirasakan langsung, misalnya dalam bentuk uang, ada yang dalam bentuk tidak bisa dirasakan langsung. Contoh, itu yang makna dedikasi itu. Jadi dedikasi itu kita itu sebagai dosen, waktu saya dosen, saya tidak ada cerita berharap reward atau apa, tapi mungkin juga karena kan orang bisa bilang bapaknya ketua yayasan, dia iyalah. Oke, tapi terlepas
dari situ, kalau kita sebagai sivitas akademika misalnya, apapun kita fungsinya baik itu dosen maupun administrasi, kita bekerja ada tulus, ikhlas dan berharap bukan hanya sebagai materi tangible, tetapi juga kepada yang intangible, misalnya berharap untuk ridho Allah supaya kita dapat pahala. Jadi apa yang kita lakukan itu berkah. Oke. Kalau mengenai reward tadi, kalau khususnya dosen itu kan rewardnya ada dari pemerintah dalam bentuk sertifikasi dosen, itu yang jelas nyata kan. Dan kemudian kalau dia kan ada juga rewardnya, misalnya kalau dia jampungnya asisten ahli ada tunjangannya, kalau dia lektor ada tunjangannya. Kemudian insya Allah kalau dosen-dosennya sudah mengabdi 10 tahun ke atas itu, insya Allah ada rezeki kita berangkat ke tanah suci. Amin ya Allah. Luar biasa ya Pak. Jadi kalau kayak saya yang bisa di tanah suci itu introspeksi diri, apa yang pernah dilakukannya, kalau ada kesalahan dia tobat. Jadi tobatlah, tobat. Ada lah Pak ya. Kalau tobat dia pernah melakukan pungli kepada mahasiswa, dia bertobat. Kemudian dia berdoa supaya IKH ini tambah sukses ke depan. Jadi kalau yang ditanyakan tadi penonton yang tadi itu, apa dalam bentuk reward? Reward itu kan ada dua jenis ya, tangible sama intangible. Kalau intangible ya itu tadi kita mengharapkan rahmat, ada ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ngajar baik, sering saya bilang sama dosen, kalian kalau ngajar bagus, ngasih nilai bagus, itu didoakan kalian panjang umur. Ya, tapi coba kalau dosen yang tiap hari kasih nilai B. Doa mahasiswa itu kayaknya reward yang paling bagus Pak ya. Iya, jadi karena Pak, doa orang tua dia itu makbul. Jadi kalau misalnya Pak Roni dosen kan Pak, Iya Pak. Bapak kasih nilai mahasiswa D, Pak ya. Sebelum orang doain kita tahajud, besoknya kita batu-batu itu. nggak bisa ngajar lagi. Makanya saya bilang, untuk menjawab tadi, insya Allah yang tangible, intangible itu kan memang sudah kita berikan. Dari pemerintah ada serdos, dari yayasan juga ada, insya Allah. Jadi memang rata-rata kalau mau melihat kampus ini bagus gak dengan dosen, coba lihat set of part dosennya. Rata-rata dosennya di sini bisa sampai 5 tahun ke atas, berarti nyaman. Kalau dia kalau nggak nyaman pasti bolak-balik pindah kampus itu. Karena di sini kita punya yayasan nggak mau kali memarahi dosen nggak juga. Kita kan partner ya, yayasan dosen itu partner dong. Nggak ada kita sejajar. Bukan berarti Pak Rudi itu bapak saya juga lah. Pak Rudi kan partner kerja ya Pak. Tidak ada seperti majikan dengan bawahan. Oh ini kalau misalnya dibilang partner kayaknya jauh lebih enak didengar Bang. Daripada atasan dan bawahan, sepertinya lebih enak didengar. Makanya kalau saya itu waktu di kampus, dosen itu akrab aja, ada bagi laba, bagi pesan, nggak apa-apa. Saya tidak gila dipuji, enggak. Enjoy aja Pak ya. Nggak gila hormat ya Pak. Jadi konsep kita itu, kalau ada di beberapa kampus yayasan itu kayak dewa. Jadi kalau lewat tunduk. Cium tangan Pak ya. Kultus Pak ya. Oke. Pak, ada pertanyaan lebih santai? Ada pertanyaan lebih santai Pak? Pak, ada lagi pertanyaan dari penonton nih. Boleh Pak? Oke, silakan Pak. Bapak kan pasti pernah nih merasakan titik terendah dalam hidup kan Pak? Berasa dalam titik terendah dalam hidup Bapak. Terus bagaimana Bapak melewati itu Pak? Boleh kasih motivasi Pak untuk kita Pak? Wih, ini super pertanyaan ini super Pak. Bapak pasti pernah merasakan atau melalui titik terendah dalam kehidupan Pak. Bagaimana melaluinya? Kalau misalnya Rudi bilangnya selalu bilang titik jenuh sih Pak. Titik jenuh dalam hidup itu pasti kita semua orang punya kan.
Kalau menurut saya titik jenuh sama titik rendah itu agak beda itu. Beda Pak ya. Kalau jenuh itu karena memang boring ya, artinya kok saya ini gini-gini aja gak ada peningkatan, ya kan misalnya, ya kok saya gini ya, tapi kalau Beda ya. Nanti kalau yang titik Beda jenuh ya? di belakang aja Pak. Titik jenuh belakang aja Pak, minyak tak jenuh kayaknya ini. Pertanyaan audiens kalau titik titik terendah jenuh Pak. itu agak beda itu. Iya Pak. Titik terendah Pak. Menurut saya ya, kalau misalnya rekan-rekan berada dalam titik nadir ya, Iya, titik titik yang nadir. rendah dalam hidup ini, ya sebetulnya yang pertama itu dekatkan diri kepada Allah, sandarkan diri Anda kepada Allah, karena Allah itu kuat. Jangan sandarkan diri kepada manusia, sandarkan diri kepada Allah. Jadi saya juga pernah itu, tapi saya zikir, tahajud gitu, introspeksi apa salah saya. Karena begini, kadang kegagalan kita itu disebabkan oleh perilaku kita. Contoh, kita menyakiti hati mahasiswa, otomatis mahasiswa itu terbelah kepada Allah. Ya kita lihat, nah, makanya kalau kita berbuat baik sama orang, insya Allah kita akan bagus dalam kehidupan ini. Oke. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, Ada nomor dua. coba cari teman untuk bisa curhat, Curhat, tapi Pak, ya. jangan yang curhatnya tidak baik. Nah, misalnya, misalnya, iya contohnya, misalnya Rudy, apakah itu Rudy ini, kalau boleh saya kupas kita teman. Silakan Pak, silakan. Kok jadi saya yang dikupas tuntas? Ini narasumbernya siapa? Kok jadinya kena roasting saya Pak? Iklan Pak, iklan dulu iklan nggak? Bukan roti, atau Desi juga bisa saya kupas Desi. Oh jangan Pak. Udah Pak Rudi aja nggak apa-apa, kayaknya lebih ikhlas sih. Oh iya, lebih ikhlas ya, Pak. Udah lebih lego. Iya Pak izin Pak, nggak apa-apa saya izinkan. Ya, saya maksudnya untuk analogi. Iya Pak. Analogi. Jadi, Rudy ini pernah mencapai titik nadir dalam hidupnya. Oh. Tapi nggak marah kan, Rudy? Oke nah, oke. Ini yang mana ini? Ini yang mana? Ini yang mana Pak? Soalnya nanti bakalan terpublikasikan semua ini Pak. Ini bakalan terpublikasikan ke seluruh Indonesia ini. Ini untuk rahasia Rudy ya. Cuma hanya saya yang tahu. Tapi kalau Rudy gigit, saya buka di akun. Nggak usah Pak. Itu Kok aku jadi takut ya Bang? Maksudnya kan gantian Pak. Sekira Bapak yang host Bang Rudi narasumber gantian. Maksud Bapak, saya tidak mengungkapkan materinya, cuma saya analogikan saja. Oke. boleh Pak. Jadi, Pak. Kok jadi merinding pada sih? waktu itu, Rudy ini kan sering terlambat masuk. Oh ya ya ya. Oh ya 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 ingat ingat. ingat. Kalau lu sering terlambat masuk sekarang tiap hari gitu. Aku merinding jadinya enggak. Kalau sekarang udah lumayan sih, terlambat dikit lah. Saya tidak buka penyebabnya Rudy. Iya, 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 Pak. Nggak enak lah. Iya 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 iya. iya. Jadi kan, Ini Lanjut, Pak. Koper cocok ini Pak. ini saya waktu itu aktif di kampus kan. Iya. Sering saya ngawasi. Jadi ada laporan daripada SDM. Pak, ini bolak-balik lambat jam 9 dan 10. Pak nangis dia Pak. Udah Pak nangis Pak. Lanjut Pak lanjut. Lanjut Pak. Nggak apa-apa, saya tidak mengungkapkan isinya. Isinya ya. Rudy ini sudah mau kena panggil sama SDM. Tapi dengan wise-nya saya, dengan bijaksananya saya, kalau misalnya ketua yayasan itu bangsa orangnya kejam, udah saya langsung potong aja itu, ngapain itu kok terlambat. Tapi saya wise man. Wise man-nya apa? Jadi saya bilang, cobalah saya panggil itu Rudy. Begitu. Jadi begitulah cara kita itu menyelesaikan. Bukan kita langsung potong kalau misalnya
kanker langsung potong, ya panggil dulu. Baru saya panggil lalu, datang lalu, tunggu lagi. Berarti ada ruang komunikasi yang agak lebih longgar Pak. Dan memang itu sih Pak yang sebenarnya beberapa orang atau semua orang butuhkan. Ya memang benar. Kadang orang langsung menjudge kan kita ini salahnya apa. Tapi kalau misalnya waktu itu memang Pak Iman langsung memanggil saya Bang secara personal gitu. Ditanya dulu keluhannya apa, baru habis itu masalahnya apa. Setelah saya diskusikan ya dapat jalan keluar. Tapi sebelum kemarin kan bersandar dulu kepada Allah nggak Bang? Pasti itu. Membuka komunikasi ke Iya. yang lain. Jadi istilahnya pada saat itu saya panggil, dia cerita permasalahannya, saya beri solusi, insya Allah bisa selesai. Oke. Ya, demikian juga seterusnya banyak SDM, dosen, pegawai, ya saya berikan solusi begitu. Jadi ya mungkin juga itulah penyebab, makanya saya nggak tahu ya, tapi di kalangan para sivitas saya dianggap semacam udah macam bapak kandung, saya pun ada. Betul Pak. Karena Oke. nggak kejam gitu. Oh bapak Iman itu baik atau orang tua, ya udah syukur. Iya Pak, mulai dari klepon terus Pak, es dawet, Dawet channel ya. Oh iya, ini dibayarkan tiap Jumat. pelunak hati Pak. Bayar kita, bubur kacang hijau terus itu. Supaya super service, supaya maknanya Jangan lagi. sedangkan ketua yayasan aja pun mau memberikan servis kepada sivitas. Sivitas, Kenapa lah sivitas tak mau memberikan super servis kepada mahasiswa? Oke. Memang apa namanya ya? Aduh, Bang. Susah lagi. Memang kita butuhkan yang seperti ini gitu, Bang. Apalagi menulis kampus. Jadi Silakan Pak. maksud saya itu, yayasan dulu memberikan contoh. Begitu baru, sivitas lain, oh kenapa Pak Ibadi tiap Jumat kasih bola pisang? Itu bagian dari super service. Misalnya kayak Sardos Malam, ada 12 orang dan langsung saya kasih ayam penyet. Lulus, alhamdulillah kan. Mantap kalau gitu. Mantap. Sedus-sedus sebelum kita tabulasi dulu Pak. Iya benar. Biar Bang lu dia ngasih. Iya benar. Sudah itu, insya Allah, mudah-mudahan malamnya saya tahajud doakan yang 12 itu. Iya Pak. Dan alhamdulillah lulus semua. Coba, Lulus semua, Bang, ya? Coba Pak Roni, Iya, Pak. coba tanya di USU, ada nggak rektor doakan dosen di sholat tahajud? Tahu tuh Pak. Kurang tahu itu Pak. Kalau misalnya coba nanti kita tanya. Silakan Bang, ada pertanyaan lain Bang mungkin? Boleh, Lebih santai, Bang. Saya Silakan. Kalian juga boleh. Gak usah Pak. Bapak aja mau nanti. nanya Pak. Bapak mau nanya kami, mau nanya apa Pak? Kalau misalnya nanya personal bisa dijawab. Kalau intelektual ini Ya, yang bingung. pertanyaan yang lain lah ya santai boleh. Apa misalnya apa itu? Pak, kalau misalnya udah kampus sebesar ini kan Pak, pasti kan kita ada rahasia di dalamnya. Ya. Rahasia boleh nggak sih di ini kan dikeluarkan? Kalau rahasia sukses boleh kan Pak? Atau tips lah, tips dari Bapak membangun IKH sebesar ini itu apa gitu Pak? Sampai rumah sakit juga kita punya rumah sakit Mitra Medika Premier yang sangat luar biasa. Jadi rahasia suksesnya. Kesuksesan ini bukan dari faktor saya sendiri, semuanya juga terlibat. Tapi kalau pribadi saya, misalnya ada yang bertanya, Pak, kira-kira ada nggak tips Bapak agar bisa seperti sekarang? Kalau saya punya tips 2 aja. Apa itu Yang Pak? pertama, jangan lawan orang tua. Oke. Orang tua ini orang tua kandung atau orang tua dalam arti yang lebih luas Pak? Yang pertama orang tua kandung. Orang tua kandung. Oke Pak. Itu nomor 1. Artinya, ya selama hidup dia, jangan ada plan lawan lah. Saya itu tidak pernah melawan. Jadi kalau misalnya host pernah melawan orang tua, selagi hidup, Segera ampun. Tapi saya yakin kalian tidak pernah melawan orang tua, makanya sukses sampai sekarang. Amin. Alhamdulillah Allah. Umroh Pak. Minta doain. Yang kedua, Kedua, Pak, rasanya kedua.
Sedekah Pak ya. Sedekah. sedekah. Oke. Luar Jadi, biasa. apapun yang kita dapatkan dari hasil pekerjaan kita berbagi walaupun sedikit. Makanya kan waktu lulus sedok kan saya bilang di grup, siap ini sedekah semua ya, saya bilang. Itu dia kuncinya. Jadi kalau misalnya kita ada kebahagiaan, jadi saya gitu cepat. Misalnya lulus PNS dulu kan langsung sedekah. Ini sedekah gitu. Jadi itu aja diamalkan. Berarti yang Sedekah itu beda dengan IPA. Boleh saya ceramah sedikit? boleh Pak, boleh. Banyak waktu kita, tenang aja. Jadi kalau IPA itu dia dalam bentuk harta. Contohnya uang, ya kan? Kalau sedekah ini yang tak berbentuk pun bisa sedekah. Misalnya senyum, berbuat baik itu sedekah. Jadi kalau misalnya host tidak punya dana untuk infak, sedekah dengan senyum. Senyum ya Pak. Tenaga Pak ya. Pikiran Iya. gitu Pak ya. Senyum kayak Rodi ini udah banyak kali sedekah senyum. Tapi jangan pula senyum sama orang yang semua senyum. Palsu itu Pak. Di balik senyumannya banyak luka, Pak. Di balik senyumannya menutup luka Pak, luka yang udah nggak bisa lagi diinikan lagi. Oke. Oke, berarti Ya itu kalau diingat sama semua. Dilarang. Yang pertama hormati dan Hormati. sayangi orang tua. Kemudian sedekah Pak ya. Jangan dilawan. Pak, cerita dong tentang orang tua Bapak, boleh nggak? Oh, boleh. Kalau misalnya- yang dua kandung saya itu yang laki-laki itu basicnya dokter. Oh, dokter ya Pak. Dokter. Jadi saya dari keluarga dokter. Oke Pak. Terus Pak ini Kalau orang tua hening, saya hening. cewek, ya Suasana di sini hening Pak seketika. Silakan lanjut Pak. ya jadi kalau orang tua saya itu dokter. Dan satu lagi istimewanya dari bapak saya ini, dia kalau cerita ibadah itu nggak boleh tinggal. Nah, itu yang menjadi Poin penting. apa namanya itu menjadi istilah wasiat saya, wasiat orang tua bapak kepada saya, jangan sekali-sekali tinggalkan sholat. Itu dia. Oke. Jadi dari kecil kita sudah dididik secara religius. Jadi bagi rekan-rekan yang lain yang mungkinnya sholatnya masih bolong-bolong, ya janganlah. Gimana kita mau berdoa kepada Tuhan, sholat kita aja bolong-bolong. Ya, benar Pak. Ya kan, Pak Rudi? Iya Pak. Oh, Pak, gimana? Kalau misalnya udah cerita tentang orang tua ini pasti kita Ya. Jadi kalau mama throwback saya lagi itu- gitu Pak. Jadi tunggu dulu. Jadi ibu saya setelah meninggalnya orang tua itu sekitar 30 tahun mengurus anak-anak tanpa disebut. 30 tahun Oke Pak. dididik kami ini. Jadi kayak mana ya? Jadi waktu bapak kami meninggal tahun 1999 itu pernah orang bilang sama kami waktu itu masih kuliah tingkat 1, saya tingkat 1, masih bocil-bocil lagi, bilang orang datang melayat bilang gini, kasihan ini anak-anak ini Iya Pak. baru mau naik jatuh, apa ya ibarat kata pepatah apa tuh, geladi naik patah junjungan apa peribahasanya itu, ada Pak Rudi tahu tuh, bagaikan pohon keladi naik Iya Pak. patah junjungannya. Jadi kalau pohon keladi itu kan pohon merayap, tidak mungkin bisa naik ke atas kan, Iya. dia harus pakai penyokong. Penyokongnya itu bapaknya meninggal. Jadi pada saat itu mama saya sedih sebetulnya. Saya terharu juga itu. Jadi waktu kami tidak menyaksikan bapak kami meninggal, karena meninggalnya di kantor dinas kesehatan. Penyebab Jadi waktu itu melihat bapak sudah meninggal,
sebetulnya memang udah lemah ya hatinya, cuma saya kuatkan. Sudah masih ada kami mendengar. Iya, Pak. Begitu. Tapi insya Allah kan bisa kan jadi bagus. Kemudian amalan satu lagi dari orang tua saya yaitu surat Al-Waqiah. Nah, itu amalkanlah. Al-Waqiah itu surat anti fakir. Kalau dibaca tiap hari, rezeki kalian akan pasti banyak. Itu dia. Jadi kalau saya ini pun tidak bisa membesarkan ini semua kalau tidak juga kerjasama tim, jadi daripada keluarga istri, keluarga insya Allah bagus semua. Next question. Jadi Pak, kenangan menikmati keharuan dulu. kenangan terbaik lah Pak Ya. bersama orang tua dari Bapak gitu kan. Kenangan Kalau kenangan itu banyak ya, tapi khususnya yang orang tua yang perempuan itu memang betul-betul sebagai partner saya dalam menampung hidup ini. Contoh, pada saat waktu proses pengurusan izin stiker sini, saya sama ibu saya itu di Polban itu, di Politeknik Bandung untuk apa namanya itu, semacam presentasi. Begitulah Pak itu. Jadi saya dan ibu saya itu bukan hanya sebagai orang tua, tetapi kawan diskusi. Itu dia. Jadi bukan, kalau banyak orang tua kan, ya nak, pikirlah saya doakan gitu Ya. kan. Tapi nggak bisa dijadikan diskusi ya, Pak. Tapi kalau misalnya ibunya Bapak jadi partner terbaik dalam hidup Bapak ya Pak untuk masalah pendidikan. Pak boleh tanya nggak ibunya Bapak masih ada Pak? Oh, barusan meninggal. Barusan meninggal ya Pak. Ya. Jadi 82 tahun. 82 tahun. 30 tahun hidup sebagai partner. Pesan terakhir dari ibu gitu Yang Pak masih untuk teringat Bapak sampai yang sekarang. masih teringat. Ya, kalau pesan terakhir itu supaya rukun-rukun aja bersaudara gitu. Oke. Karena kan Itu poinnya, Pak. kami ini 6 orang bersaudara. Supaya rukun-rukun aja gitu. Yang penting kita jalani hidup ini nggak usah terlalu banyak pikiran, udah jalanin aja. Makanya saya kayak kesini kan sebagai penghibur saya aja, nggak usah banyak-banyak berpikir. Saya walaupun 2 hostel 4 pun nggak peduli. Nggak muat, Pak. Nggak muat. Oke, tepuk tangan dulu, semua. Oke, luar biasa nih, Pak. Pertanyaan dari Desi, aku mau dengar dulu pertanyaan Desi ini kadang-kadang aneh. Di luar konteks. Silakan yang mau tanya lagi. Ada yang mau tanya lagi, silakan. Yang santai-santai aja. Yang santai-santai aja. Silakan Bu, Ibu, silakan. Oke, silakan. Malu Pak, malu. Nanti sepertinya butuh waktu Pak untuk pertanyaan lainnya. Butuh tenaga untuk mengumpulkan. Saya pakai host dulu. Gimana Pak? Pertanyaan Bapak ke host boleh? Boleh Pak, boleh. Boleh. Aduh. Tapi nanti kalau nggak dijawab bilang aja Pak, saya di sini lah Pak gitu. Boleh, Pak, boleh. Dulu, Pak ya. Boleh Pak, tanya Silakan, Kak. Pak. Silakan Pak. Ini untuk dua-duanya. Terus kalau host dulu. Oh iya, boleh Pak, boleh. Silakan Pak Hosrudi. Setelah bergabung di kampus Helvetia ini, Hosrudi kan basicnya pendidikan, Iya Pak, benar. bahasa Inggris. Sementara sementara kampus ini Kampus kesehatan. Bagaimana Hosrudi bisa mengembangkan karir pendidikan Hosrudi di kampus kesehatan? Ujian serdos nih Pak. Belum ternyata ya apa segala macam. Kalau misalnya untuk mengembangkannya banyak cara sih sebenarnya Pak yang disediakan pemerintah untuk itu gitu kan Pak. Untuk mengembangkan kompetensi saya dalam bidang bahasa Inggris itu sendiri.
Tapi memang saya butuh dukungan sih Pak, karena apapun ceritanya, kalau misalnya kita mau mengembangkan skill kita di luar, kita butuh salah satunya adalah surat rekomendasi dari institusi itu sendiri gitu. Biasanya terkendalanya di situ sih Pak, untuk surat rekomendasi gitu Bang. Jadi kalau misalnya kami memang basicnya bahasa Inggris itu banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kami kembangkan di luar, tapi memang salah satu poinnya pentingnya adalah Pak untuk surat rekomendasi. Dan yang kedua sih Pak, Rudy kan sekarang di bagian kerjasama internasional dan lagi mau buat international conference Bang yang akan kita adakan di bulan 12. Ini serius nih Bang ya? Ini serius memang, ini serius dan bakalan harus kita buat Bang. Yang Bang ini serius nih? This is the first international conference lah. Kampus ya Pak? Dan ada pertama rencananya ada 9 negara Pak yang bakalan kita undang, tapi nanti bakalan kita review lagi beberapa negara yang 6 atau 7 nanti bakalan kita seleksi lagi untuk itu. Butuh edisi khusus untuk bahas itu nih? Butuh edisi khusus untuk bahas international conference nanti, karena apapun ceritanya kita memang butuh beberapa SDM Bang yang bisa berbahasa Inggris, karena yang saya rasa gitu alright. we need that one I think, karena kita butuh orang-orang yang bisa berbahasa Inggris dan kita kan bakalan mengundang nih beberapa negara dan kita harus siap dong SDM-nya untuk itu dan gitu sih Pak. International conference. Jadi this is the first international conference di IKH. Jadi ini adalah yang pertama kali. Jadi kita butuh dukungan dari yayasan pastinya Bang. Setelah itu nggak ada hambatan lah Bang ya. Biar nggak ada hambatan. Beda keilmuan dengan kampus nggak ada hambatan tuh. Nggak ada hambatan sih sebenarnya. Cuman memang skupnya lebih sedikit kalau misalnya untuk kami yang pendidikan ini. Tapi kalau misalnya nanti kami ingin mengembangkan program pemerintah dan segala macamnya, kami minta dukungannya lah dari yayasan itu sendiri. Oke. Ya. Kalau menurut saya, jangan banyak kali perancangan action terus. Yang pertama, sebetulnya kes ini kan saya dukung langsung jalan kan. Iya Pak. Kalau dapat cuma bilang Pak, ini betulnya kes laksanakan langsung jalan. Karena model saya model Prabowo langsung eksekusi. Iya sih, iya Pak. Ada beberapa hal memang yang harus kita persiapkan untuk international conference ini Bang. Kalau saya dengar dari tadi Fasrudi cuma ada beberapa hal persiapan banyak actionnya. Ada Pak, ada. Fasrudi. Iya Pak. Ini bukan orang yang sekedar no action talk only. Eksekusi. Kalau kendala itu kita selesaikan sambil jalan, Mas Rufi. Berarti boleh dong diskusi sama Bapak nanti mengenai international conference ini Pak. Karena memang honestly Bang, jujur nih kan. Kami itu merancangnya cuma 3 orang Pak. 3 orang yang merancang. Jadi kami masih merancang sih budgeting dan segala macamnya itu kan. Jadinya kami memang butuh dukungan. Memang ini harus kemarin gitu. Iya. Kalau merancang itu satu orang pun bisa. Jadi jangan harus berpikir kami cuman. Nggak boleh ya Pak. Oke Pak. Berarti nanti langsung bilang aja ke Pak Iman, Pak kami mau ini, kami mau ini gitu ya. Berarti nanti ada pembicaraan khusus ya Pak tentang international conference yang bakalan kita hadapi di bulan 12 nanti. Mas Rudy jangan kayak gitu, masa langsung ke saya. Jadi saya harus apa ini Pak? Baik Pak, pertanyaan berikutnya Pak. Terlalu banyak rancang. Pak nanti kalau misalnya nggak dirancang nanti kita bingung dong kalau misalnya sama beberapa negara ini. Timeline-nya jelas, rancang 1 minggu. Kemudian apa yang perlu SDM kayak bisa bahasa Inggris kan bisa Manisa jago pasti. Siapa Pak? Manisa, oke. Manisa, saya mau banyak bahasa Inggris. Siapa jago juga apa yang K3? Di mana Pak? Yang dosen K3. Oh Najiha bisa, Bu Miska juga bisa Pak. Ya, Pak
Asrul bisa. Asrul. Asrul bisa, Pak. Desi. Desi, kurang itu. Ada dosen baru Pak Desi ya gitu ya. Baik Pak, silakan dilanjutkan Pak. Melayu dia. Iya. Kita lanjutkan Pak. Ya, maksudnya Pak, sebetulnya jangan terlalu banyak timeline itu dirancang. Jadi kalau lu dibuat suatu program, timeline lu di rancangan 3 bulan. Oke. Timeline-nya tuh jelas Rudi. Udah buat timeline-nya. Udah, Pak, udah. Udah Pak. Pasti rancangan mau buat dulu berbulan ya kan. Enggak lah, Pak, enggak sampai segitu. Pokoknya Ini, iya, Pak. kita mulai aja, kita coba aja dalam bentuk webcast ini bisa, karena kan semua itu bisa by Zoom. So, Maunya luring sih, Pak. Kalau misalnya international conference ini maunya luring kami gitu. Jadi nanti ada 3 negara yang kami hadirkan langsung ya Pak. langsung gitu. Jadi lebih greget sih gitu. Kalau begini, kalau kau cerita luring itu pasti costnya banyak loh. Ya, Pak, 300 juta. Oke. Ya, maksudnya makanya itu kepikiran itu inovatif, kreatif, jangan destruktif. 300 juta yang kita butuhkan. Ini Pak Iman enaknya. Orangnya to the point dan langsung Iya, to the point. Ya lebih bagus seperti itu kan, Bang. Jadinya kita punya Ya, solusi. maksudnya kan, saya ini kan bukannya yang tortor, inovator, kreator, Jektor, ya kan, Pak. Jadi kita pun Oke Pak, lanjut Pak. lanjut, Pak, pertanyaan Nah, berikutnya. yang berikutnya. Desi. Pertanyaan berikutnya khas Rodu. Oke Pak, siap. Ini agak berat ini, sanggup menjawab. Oke, kalau gitu kita jawab nanti Pak. sesuai. Jawab. Silakan Pak. Pertanyaannya, apa alasan Khosrowi setelah sekian tahun sebenarnya terdaftar NIDN yang di IKH, kok baru sekarang? Saya aja terkejut, padahal dari awal-awal itu Khosrowi sudah sering saya Ajak, Pak, ya. melalui Dila dan juga Desi. Cobalah hubungi Oke, Pak. Khosrowi itu biar gabung sini. Ini harus dijawab jujur ya, Pak. Ini harus dijawab jujur dan tidak ada rahasia di balik Ya, itu Pak. semua. Saya pun terkejut Khosrowi. Waktu dibilang Saya bergabung, Pak, ya. Nanti ada tanya siapa itu? Cewek dia. Teti ya? Bu Teti Pak, Bu Teti. Siapa? Bu Rida, Pak. Bu Rida. Bukan Rida. Ketua LPPM. Kawannya. Teti. Bu Teti ada, Bu Neni ada, Andini ada, Hasanah ada. Dia tahu semua. Saya hafal loh, Pak, orang-orangnya. Ini lebih Teti. Pak, itu Pak Doni bisa gabung sama kami. Doni mana aku bilang? Doni kenapa? Ih, terkejut saya kayak macam disambar petir. Wah, luar biasa Pak. Karena Baik Pak, saya jawab Pak ya. Biar dijawab ini, Pak. Atau adik Pak? Saya masuk di dunia astrologi. Saya terus terang bergabungnya astrologi ini ibarat macam bergabungnya Messi ke PSG. Tapi belum menang champion Pak. Belum Ya, menang cuma champion. bisa menang Liga Champion itu Belum, Pak. aja. Tapi Oke. kan yang penting sudah bisa jualan kaos kita. Gue suka Pak ini. Jangan. Baik Pak, terima kasih. Saya coba jawab. Oke. Eh, udah dipikirkan lama sebenarnya jawabannya Pak. Sejak awal. Yang pasti kalau di saya untuk beraktivitas atau kerja ketika kreativitas terhambat, itu jadi satu hal yang mungkin jadi apa ya? Jadi penghalang Pak. Ya pasti. Karena kalau kreativitas terhambat cenderung akan monoton, jenuh, ujung-ujungnya akan saklek dan nggak akan berkembang. Nah, kayaknya sudah waktunya saya juga harus fokus, kemudian usia juga sudah meranjak tua, Pak. Dan saya meyakini Oh, bahwa itu lah. iya, Pak. Enggak enggak semua. Menanjak tua, Pak. Menanjak tua. Kerja. Iya. Makanya saya Jadi meyakini baru tidak kan? Dulu Iya. berapa? 42 ya? Oh iya, Pak. Rudi 42. Tua 10 tahun dibandingkan umur nyatanya, Pak. 32 saya loh, Pak, tahun ini. ya itu Pak, intinya Oh iya. ketika
kreativitas terhambat, kita agak susah bergerak jadinya Pak. Dan saya meyakini di IKH kreativitas itu terbuka, diberi kesempatan luas, termasuk di webcast ini sebagai salah satunya. Jadi itu yang membuat saya ya kalau diberikan kesempatan ini akan lebih banyak apa Pak, akselerasi lah jadinya. Bang, ini jawaban jujur kan? Jujur Pak, selebihnya Jujur. saya WA Pak. Selebihnya di WA. Ya saya yakin itu jawaban jujur karena masuk akal. Rasional. Artinya alasan pertama usia umur menanjak tua. Iya, Pak. Harus punya pijakan yang jelas dan kokoh. Itu saya bagikan. Satu lagi tadi alasannya IKH ini memberikan kesempatan yang luas untuk berkembang. Ya alhamdulillah. Oleh prinsip saya, kalau mau berkembang, mari sama-sama kita kembangkan. Gitu aja. Oke, tepuk tangan Pak untuk kita semua Pak. Bang, waktunya kayak udah mau habis nih Bang. Waktunya udah mau habis. Iya, gimana nih Bang? Padahal masih mau berlama-lama. Masih Ya. banyak pertanyaan yang mau ditanyakan ini sebenarnya, Bang. 2 menit. 2 menit. 2 menit lagi. Oke. Pak, kasih quotes dong untuk kami, untuk kita semua, untuk sobat kampus. Ya. Quotes of the day. First of the day. Jatuh sekali itu bukanlah suatu kegagalan. Oke. Bangkitlah terus dan berdoa, semoga nanti Allah akan memberikan keberhasilan kepada kita semua. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih sobat kampus. Gimana, Ya. Bang, silakan. Jangan lupa tonton IKH Webcast di Ya, YouTube kayak channel. YouTuber itu Bang. Iya. Ditonton. Jadi, boleh kasih pendapat tentang host? Boleh, Pak. Kalau untuk sekali ini memang saya akui hostnya luar Bajunya udah ganti baru Pak. Bajunya baru. Jadi tadi yang pertama itu, kalau ini sudah bisa hostnya mengimbangi Daso. Wajib. Udah bisa kan, Pak? Sudah bisa. Tapi kita nggak ada, Pak, nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah ya, Pak. Kita Sejajar, partner. Masih sama-sama jago. Artinya kalau yang paling lucu itu memang host Rudy juga. Jelas. Lihat aja Bang Rudy aja ketawa orang Bang. Ya, host Rudy ini dia kalau usah ngomong aja kan udah ketawa. Udah ketawa ya, Pak. Alhamdulillah saya bisa menghibur orang walaupun saya senyum menutupi luka ya, Pak. Palsu ya. Itu sedekah itu. Iya, Pak. Senyum saya menutupi luka yang Sedekah ada. senyum, Jadi Pak, ya. sedekah biar orang yang ketawa ya gitu deh. Baik Pak, terima kasih atas waktu Bapak. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Dan bisa kita ketemu bisa lagi nanti di lainnya. Like nanti kita. Oke. Sampai jumpa lagi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampai jumpa di IKH Webcast. Oke Sobat Kampus, kini sudah tiba saatnya kita mengakhiri webcast kita pada edisi kali ini Bang. Iya, edisi bersama Pak Iman Muhammad Super Service. Apa yang bisa disimpulkan Bang? Yang pertama, Kalau misalnya yang aku dapat tadi 3 pilar sih, Bang. apa itu Bang? 3 pilar dari Super Service. Yang pertama adalah ramah dan responsif. Yang kedua anti pungli. Bacanya besar tuh, Bang, warna merah lagi kan. Jadinya kita harus menerapkan anti pungli tadi. Oke. Dan yang ketiga adalah cepat dan tuntas dalam pelayanan. Oke, Bang. Kalau dari Abang apa ini? Yang pertama, untuk bagus menjalani kehidupan ini, yang pertama jangan pernah melawan sama orang tua. Iya, jangan melawan sama orang tua, nggak boleh durhaka ya. Yang kedua, sedekah. Sedekah sebanyak mungkin. Oke, luar biasa ya. Itu ya Bang, poin Itu besar kita poin besar hari pada ini, Bang. pagi hari ini. Oke. Oke, baik Sobat Kampus, sudah tiba saatnya kita mengakhiri ini semua. Jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe channel kita. Sama share di IKH Webcast, wacana dan empiris seputar kampus dan kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.